Hobi untuk memetik kelapa. Pohon kelapa ada di tepi sawah. Sukses memang butuh usaha, jalannya pun tak selalu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin. Nah, kali ini aku mau share aktivitas dan kegiatan aku lagi ya. Seperti biasa, kegiatan aku sehari-hari. Nah, sebelum aku itu berkegiatan yang lain-lain, di sini aku itu mau buka dulu pagar anak-anak. Aku tuh sebenarnya udah lama banget pengen ngebuka pagar ini ya teman-teman. Tapi ngebuka pagar ini tuh nggak semudah yang dipikirkan gitu, karena memang pakunya itu udah lengket banget gitu dan udah agak berkarat, jadi agak susah gitu buat dilepas. Makanya aku tuh selama ini tuh kayak agak-agak mager mau ngebukanya gitu, karena pasti keras gitu ya. Jadi ya udah aku nunggu mood bagus dulu. Nah, mumpung hari ini tuh aku kayak lagi semangat aja gitu ya, jadi aku putusin aja buat ngebuka ini si pagarnya anak-anak. Tapi pagar yang baru ini yang di depan gitu ya, untuk pagar aku yang di depan itu tuh aku kasih tali dulu ya teman-teman. Aku ikat dulu pagarnya biar anak-anak itu nggak bisa ngebuka. Karena kalau misalnya itu tuh pagar nggak diikat, itu tuh anak-anak itu kompak banget gitu ya teman-teman buat ngebuka pagarnya. Jadinya aku itu agak was-was gitu kalau misalnya pagarnya itu nggak diikat dulu. Itu harus ngikatnya juga harus kenceng ya. Karena terkadang anak-anak itu juga dia itu suka kayak penasaran gitu dengan tali-tali gitu, dan kadang suka ditarik-tarik, takutnya malah kebuka gitu. Nah, aku tuh kayak ngerasa lega aja kalau misalnya pagar yang di pintu itu udah dibuka, jadinya mau jalan itu juga nggak ada penghalangnya. Karena beneran deh teman-teman, sering banget ya kaki aku tuh nyangkut di situ, kaki aku tuh sering berdarah nyangkut di situ, baju aku juga beberapa ada yang robek di situ. Itu juga kadang rok aku juga nyangkut gitu ya teman-teman. Apalagi kalau pas lagi buru-buru, masya Allah sering banget deh ya kaki yang nyangkut dan segala macam yang nyangkut. Oke, di sini aku lanjut buat nyapu di halaman aku. Ini tuh udah sore gitu ya teman-teman. Anak-anak itu juga udah tidur. Tadi aku juga udah ikutan tidur sama anak-anak. Sekarang ini aku itu kayak lumayan memfokuskan istirahat aku juga ya teman-teman. Biasanya di siang hari aku itu fokus ngedit dan dubbing. Terkadang itu lumayan banyak video. Nah, kalau sekarang enggak gitu ya. Kalau pas anak-anak itu tidur gitu ya, aku itu biasanya ngedit itu kayak cuman satu video, tapi nggak aku dubbing. Aku itu biasanya setelah selesai ngedit aku langsung ikutan tidur siang juga. Nanti kalau misalnya aku itu lebih bangun duluan daripada anak-anak gitu ya, aku itu kumpulin nyawa, dan kalau misalnya udah berasa fit dan kayak udah berasa enakan badan gitu ya, aku biasanya dubbing satu video itu dulu gitu. Pokoknya dicicil-cicil gitu ya. Nanti kalau misalnya habis maghrib anak-anak itu anteng main, ya aku cicil lagi ngedit satu video lagi. Nanti kalau sempet aku dubbing lagi ya kayak gitu. Apalagi kan ini Pak suami tuh nggak ada di rumah, jadi aku mau dubbing kapanpun itu kayak bisa gitu. There's not much to do. Terkadang itu aku juga merasa sih teman-teman, aku itu merasa kayak usahaku ini tuh terlalu keras gitu ya. Aku tuh terlalu kayak terlalu berusaha banget gitu. Karena aku tuh memang orangnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku itu udah fokus di satu bidang yang memang aku itu juga enjoy ngejalaninnya, maka aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik juga gitu ya. Jadi bukan usaha aja yang terbaik, tapi hasilnya juga aku ingin yang terbaik gitu. Tapi sayangnya terkadang hasil itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita itu berusaha aja dulu. Insya Allah kalau misalnya Allah itu udah tahu usaha kita itu bersungguh-sungguh, aku yakin Allah nggak akan mau mengecewakan hambanya yang benar-benar dan bersungguh-sungguh dalam berusaha. Itu aku yakin banget kayak gitu ya. Itu bahkan kadang ada yang bilang, Bunda tuh ini tuh kok heran gitu ya ngelihatnya upload 2 kali dalam sehari, tapi kok masih bisa belum gajian setiap bulan. Padahal viewnya itu juga kadang itu nggak pernah di bawah 1000, pasti selalu di atas 1000 kayak gitu ya. Yang mungkin kalau misalnya kalian itu tuh yang belum merasakan secara langsung gitu ya teman-teman, kalian itu mungkin akan berpikir seperti itu. Tapi untuk kalian yang udah ngerasakan mengejar dolar atau mendapatkan dolar, itu memang tidak semudah yang kita pikirkan gitu. Tapi menurut aku juga nggak terlalu sulit gitu ya. Terkadang ada masanya juga gitu ya teman-teman, perolehan dolar aku itu lumayan bagus naiknya. Tapi kan nggak selalu kayak gitu loh, dolar itu selalu bagus, karena itu kan menyesuaikan juga dengan video kita dan dengan kualitas iklan yang ada
ada di video kita gitu. Percuma juga video kita itu banyak yang nonton tapi iklan kita itu di skip orang. Nah itu kan kita juga nggak bisa maksa orang buat nontonin iklan gitu ya. Terkadang aja di TV kalau misalnya pas kita lagi nonton ada iklan, terkadang kita itu kayak gedek gitu kan, kayak kesel gitu kan. Nah ya begitu juga, aku yakin kayak orang juga banyak yang kesel gitu ngeliatin iklan, jadi kebanyakan itu suka dilewatin gitu. Cuman ya aku nggak ngelarang sih orang mau ngelewatin iklan, ya itu balik lagi dan terserah lagi ke kalian semua mau skip iklannya atau enggak, itu terserah. Yang penting kalian udah nonton video aku aja udah, aku tuh merasa bersyukur banget. Aku tuh ngebaca komentar-komentar dari kalian yang menganggap video aku ini katanya menginspirasi. Masya Allah, itu lebih bangga dari mendapatkan gaji ya teman-teman. Kadang tuh ngebaca video-video teman-teman yang tadinya yang maksudnya membaca komentar teman-teman yang tadinya itu katanya mager, setelah nonton video aku itu kayak bersemangat. Masya Allah, pokoknya itu aku lebih bangga mendapatkan komentar kayak gitu tuh daripada aku nerima gaji gitu ya. Karena aku yakin uang bukan segala-galanya yang bikin kita itu bahagia. Ya memang sih segala-galanya juga butuh uang gitu ya, tapi kan memang uang bukan segala-galanya ya teman-teman. Ya aku itu sekarang itu kayak hanya berusaha aja sebisa aku dan semampu aku. Untuk hasilnya aku bener-bener real serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku yakin Allah juga udah memberikan porsi rezeki kita masing-masing ya. Jadi kita itu gak perlu yang terlalu berlebihan dalam mengejar uang. Ya aku yakin sih kalau untuk kita nge-YouTube apalagi yang udah monet pasti tujuan kita adalah uang. Tapi aku tuh ingin tekankan ke teman-teman, semakin teman-teman itu berharap terlalu besar untuk uang dan terlalu kayak mengejar banget uang gitu ya, kalau teman-teman nggak ngedapetin, teman-teman akan merasakan kecewa yang luar biasa gitu. Jadi ya jalani aja dengan enjoy. Untuk sekarang ini alhamdulillah aku itu ya teman-teman, kalaupun gak gajian tiap bulan tapi aku tuh senang aja. Kadang tuh sekali 2 bulan aku bisa gajian aja, itu udah syukur banget. Karena kan aku cuma di rumah aja ngerjain kegiatan rumah, aku tuh ngurus anak-anak kayak biasa, tapi aku bisa dapat uang. Jadi itu tuh kayak cuman bonus gitu. Jadi itu bukan prioritas utama aku sendiri. Kalau misalnya aku itu berfokus dengan uang, kayaknya aku udah lama mundur dari YouTube ya teman-teman. Karena memang terkadang itu aku kayak berpikir juga hasilnya itu nggak sesuai dengan capeknya gitu ya. Apalagi terkadang itu sampai malam-malam, tengah malam gitu, kadang suka kurang tidur karena ngedit video agar bisa tayang segala macam. Tapi kadang dilihat kayak view-nya itu nggak terlalu tinggi, pendapatannya juga nggak terlalu tinggi gitu ya. Tapi setelah aku itu merubah pola pikir aku kayak gitu ya, aku tuh yakin setiap orang itu udah punya porsi rezekinya. Jadi aku itu ya kayak pasrah aja, dan pastinya pasrah aku juga ada usaha aku yang benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Karena aku yakin ya teman-teman, kalau misalnya Allah udah melihat kita bersungguh-sungguh, aku yakin dia itu nggak akan mungkin bisa kayak apa ya, nggak akan menolong kita gitu. Karena aku yakin Allah itu maha mengetahui dan maha melihat segala-galanya. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, aku berbicara seperti ini bukan karena ingin menggurui, bukan karena ingin terlihat sok bijak segala macam, enggak. Ini tuh aku hanya berkata sesuai dengan persepsi aku, sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu ya. Karena memang terkadang kalau misalnya kita itu terlalu apa ya, kayak terlalu berharap dengan sesuatu gitu, tapi sesuatu itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, biasanya kita akan kecewa gitu. Jadi jangan terlalu besar gitu ya berharap dalam apapun gitu. Oke deh, daripada ngomongin itu, kita lanjut lagi aja buat beraktivitas. Tadi aku udah kelar nyapu halaman, lanjut juga nyuci piring, lanjut di sini lagi mau nyapu dapur. Jadi ini tuh aku belum masak ya teman-teman, karena rencananya aku tuh mau masak yang super simple aja nanti. Kira-kira apa ya? Kalian simak aja video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip. That's all I wanna do. Out the Nah dilanjut teman-teman, ini aku udah kelar buat mandiin anak-anak. Lanjut di sini aku tuh mau pakein anak-anak baju, dan aku juga mau sekalian aja buat nyapa untuk teman-teman semuanya yang udah hadir di video aku. Hai teman-teman semuanya yang di rumah, yang dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah klik dan yang udah nonton video aku. Untuk teman-teman baru yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh banget ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika berkenan boleh juga untuk kasih like serta komentar yang positif yang membangun agar aku makin semangat. Untuk kalian semua yang udah ikhlas untuk mensupport aku dan udah ikhlas untuk mengorbankan kuotanya, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin.
will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Cuaca di tempat aku sekarang itu tuh kayak bener-bener cepet banget berubah-ubah ya teman-teman. Terkadang itu di pagi hari terik banget. Nah terkadang itu udah menjelang siang gitu ya, itu tuh tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Bahkan terkadang di sore hari itu tiba-tiba hujan gitu ya. Misalnya panas nih dari pagi sore gitu, kadang hujan angin gitu. Jadi kalau misalnya pas nggak ada pak suami kayak gini tuh, aku tuh suka agak ngeri kalau misalnya ada hujan angin gitu. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, aku hanya bisa berdoa semoga nggak ada apa-apa gitu, amin. Oke deh, kita balik lagi ke dapur nih teman-teman. Tadi anak-anak udah aku mandikan, tapi ini tuh waktunya itu masih lumayan panjang lah ya, belum sore-sore banget, belum juga menjelang maghrib. Biasanya aku itu mandi itu enaknya itu menjelang maghrib gitu. Jadi habis mandi wudhu langsung sholat kayak gitu teman-teman, biar kayak lebih enak aja gitu. Dan aku tuh memang lebih suka mandi itu tuh memang lumayan sore gitu, biar nggak gerah lagi. Karena di tempatku ini tuh cuacanya itu walaupun misalnya dia hujan tetap aja itu gerah gitu ya. Jadi kayak aku tuh lebih seneng aja kalau misalnya mau mandi itu ya deket-deket mau maghrib gitu. Jadi nanti tuh nggak beraktivitas lagi. Makanya aku seneng kalau misalnya kerjaan aku itu kelar sebelum aku itu mandi gitu. Nah di sini aku lagi ngiris-ngirisin bawang dan juga ngiris-ngirisin cabe karena aku itu mau masak menu makan malam aku. Kira-kira aku tuh mau masak apa gitu ya. Kalian kayaknya udah kebayang-bayang gitu ya, udah nebak-nebak mungkin dalam hati kalian aku itu mau masak apa. Karena memang kalau udah sendiri kayak gini tuh di rumah enak aja gitu ya, mau masak apa gitu. Yang penting simple-simple gitu ya, nggak banyak-banyak cincong pokoknya mah. Di sini aku mau masak apa gitu ya, menu yang simple. Dan ini aku udah panasin minyak dan juga maksudnya panasin wajan dan minyak. Lalu di sini aku masukin bawang juga, aku tumis-tumis gitu. Lalu di sini aku masukin telur. Aku orak-arik telur ya teman-teman. Jadi telur ini nanti tuh buat lauknya si Twin. Nah aku tuh mau bikin lauknya si Twin itu kayak gini aja ya, kayak telur orak-arik gitu. Karena memang si Twin itu lahap banget makannya kalau udah dibikinin kayak gini. Telur orak-arik dikasih kecap gitu, Masya Allah, yang bener-bener enak banget sih ya. Aku aja tuh suka gitu ya, dimasak kayak gini aja tuh enak. Apalagi kalau mungkin ditambahin irisan cabai rawit itu malah enak. Tapi kan karena ini buat si Twin gak mungkin aku kasih cabai rawit ya kan. Nah ini untuk telurnya itu aku bagi dua gitu ya, sebagian untuk aku dan sebagian untuk anak-anak. Jadi aku pisahin gitu ya buat si Twin. Lalu di sini aku tambahin minyak lagi karena memang aku tuh mau numis bumbu-bumbu buat menu makanan aku. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and Nah ini dia nih teman-teman, aku masukin sayur. Ini tuh sayurnya cuman tinggal batangnya doang, daunnya udah habis. Jadi aku tambahin air. Kayaknya kalian itu udah kebaca gitu ya, aku itu mau masak apa. Yaps, bener banget, aku itu mau masak mie instan. Nah berhubung di sini tuh batang sawinya itu besar-besar dan gede-gede, itu kan lumayan keras. Jadi aku kasih airnya itu lumayan banyak dan aku masak batangnya itu lumayan lama gitu biar empuk. Lalu karena memang aku pikir kayak batang sawi itu udah empuk, di sini aku masukin aja untuk si eminya. Aku tuh jarang banget ya teman-teman yang namanya masak mie, beneran deh jarang banget. Walaupun kayak aku sendiri di rumah kayak gini kan, padahal enak gitu ya, misalnya pagi bikin nasi goreng, malam mie kayak gitu-gitu aja kayaknya udah enak gitu. Tapi aku tetap juga nggak seneng gitu ya teman-teman kalau harus masak mie terus. Aku tuh juga seneng sesekali tuh nyambel, dan kayak masak mie kayak gini tuh cuma sesekali aja aku tuh pengennya. Kalau sering-sering juga enek gitu ya. Apalagi kan kalau makan mie sering-sering itu kan nggak bagus juga buat kesehatan kita. I would. Even if you're gone, I won't forget. Aku kalau masak mie suka aku tambahin garam dan juga aku tambahin roiko lagi ya teman-teman, karena kadang menurut aku tuh bumbunya itu kayak kurang gurih gitu. Kalau misalnya mie-nya doang dimakan sih berasa, tapi kalau udah dimakan pakai nasi menurut aku tuh kurang gitu. Jadi aku suka nambahin lagi gitu. Ada yang samaan nggak sih? Nah alhamdulillah mie-nya udah mateng ya teman-teman, langsung aja aku salin. Pokoknya masaknya kayak gini aja, nggak banyak-banyak macemnya. Tadi tuh cuman kasih cabai rawit yang diiris-iris, Masya Allah. Ini aja sih udah enak ya menurut aku ya teman-teman. Pokoknya aku kalau udah makan malam itu tuh kayak gini tuh aku usahain nanti habis maghrib langsung makan gitu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kemalaman takutnya itu bikin badan itu tambah gemuk gitu ya. Apalagi kalian bisa tahu sendiri lah ya, kalau aku itu udah bahenol, udah lumayan
berisi gitu badannya. Jadi kalau misalnya makan itu terlalu malam, terus aku tidurnya cepet gitu, takutnya nanti malah jadi penyakit gitu kan. Ini dia ya teman-teman menu kami malam ini. Ada telur orak-arik buat si Twin dan ada mie buat aku. Nah di sini aku lanjut buat nyusunin piring ke dalam lemari piring karena menurut aku ini tuh masih ada waktu sebelum maghrib. Jadi aku itu kelarin dulu kerjaan aku seperti yang aku bilang biar aku itu kayak lebih lega aja gitu buat nanti itu mau mandi dan juga bisa langsung istirahat gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah ngikutin video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. When nothing really matters, that's all I